Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini general, pembacaan energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa, atau terbolak-balik ya. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan saja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, yang mau coaching, yang mau konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu, oke? Jadi kali ini temanya berjudul yang akan kamu dapat. Wah, jadi kita lihat ya, yang akan kamu dapat gitu. Oke, mari kita lihat. Aku shuffle dulu ya. Oke. Wah, di sini aku ngelihat seperti ada perubahan ya dalam hidup kamu. Bisa juga orang yang berkaitan sama kamu, orang yang dealing sama kamu, itu mungkin ada perubahan ya. Kalau ini dalam hidup kamu, aku ngelihat rasa sedih, rasa kecewa yang pernah kamu alami itu akan berbuah kebahagiaan ya. Dan di sini aku ngelihat apa yang pernah kamu lakukan itu juga yang akan kamu terima gitu. Dan di sini juga tentang aku ngelihat seseorang merasa kayaknya perlu untuk balas budi sama kamu. Ini mungkin teruntuk kalian ya yang pernah baik gitu sama dia, atau kamu pernah menyayangi orang ini, pernah cinta sama orang ini. Jadi ya mungkin sekarang atau beberapa waktu ke depan perasaan dia akan tumbuh ke kamu. Di sini ada seseorang yang nantinya menggebu-gebu ke kamu dan pengen, ya udah saatnya aku membahagiakan kamu. Ya mungkin orang ini ngerasa kamu layak untuk dicintai, atau ya dia merasa ya kamu pernah baik sama aku, jadi aku pengen baik sama kamu. Atau ya aku pernah bikin salah, jadi aku mau menebus kesalahan sama kamu. Makanya ya aku mau berjuang kah atau melakukan sesuatu sama kamu gitu. Bisa dia, bisa siapa gitu ya. Nah, ada yin, ada yang ya, yin and yang. Nah, jadi ini beberapa tentang cerminanmu, mirrornya kamu ya. Mungkin ada tentang twin flame gitu. Jadi ya di sini yang kamu dapat juga ada energi yang selaras di sini ya. Dimana ya kamu yang udah pernah baper, udah pernah sedih, sesedih-sedihnya, ya sekarang malah dia yang seperti itu. Atau ya kamu akan mendapatkan kabar ternyata secinta itu dia sama kamu, sesayang itu dia sama kamu ya. Mungkin ya secara tidak sengaja kamu akan menemukan tanda-tandanya. Misal kayak kamu pergi kemana, kamu melihat apa, melihat tentang ada kaitan dengan dia. Mungkin kamu jalan kemana, lihat namanya, atau ada sesuatu yang terjadi yang membuat kamu tuh teringat sama dia. Kayak dia tuh gimana ya sekarang, dia baik-baik aja gak ya. Kok aku kayak baper gitu ya, kayak kasihan sama dia sekarang. Apa dia memang lagi ngebayar karma sekarang. Nah itu ada yang seperti itu. Jadi ya kalau muncul energi seperti itu ya aku rasa ya itulah energi yang kamu terima dari seseorang. Itulah energi yang kamu dapatkan dari seseorang yang sebenarnya sekarang ya dia bisa aja bucin sama kamu. Dia bisa aja suatu saat menjadi budak cinta ke kamu. Ya mungkin di dalam pasifnya, atau ya mungkin di dalam sifat dia yang masih ada ego yang meronta-ronta itu ya. Ya tapi kan tetap aja kayak dalam hati siapa yang tahu sih. Bisa aja dalam hatinya, dalam batinnya dia menjerit-jerit menyebut namamu. Cie, itu ada yang seperti itu. Karena ini kayak balance banget gitu ya, akhirnya seimbang.
tabur tuai itu seimbang gitu ya. Sekarang dia yang kayak merasa ya sedih sesedihnya gitu ya, pengennya segera mengejar kamu, pengennya segera menghampiri kamu. Ini kan udah waktunya gitu ya untuk melangkah. Ini bisa aja ada kejar mengejar di sini ya. Aku rasa di saat kamu ikhlaskan dan kamu ngerasa ya udah nggak usah terlalu berharap, nah di saat itulah kayak energi dia mau mengejar kamu ya. Dan ada kebenaran di sini, ada kejujuran yang akan kamu dapatkan dari seseorang. Misal ya, kamu akan mendapati ternyata dia tuh cinta sama kamu, ternyata dia mau jujur pengennya sama kamu, ternyata ya dia jujur juga bahwasanya dia selama ini pergi untuk sementara dan akan kembali. Nah itu ada ya, atau ya sementara aja gitu berpisah, kemudian ya bersatu kembali, kayak layak gitu kamu dan dia bersatu. Suatu saat itu pantas sih kamu dapatkan ya. Oke, ini ada yang aku shuffle, bestie. Ada tentang mirror lagi ya. Wih, connect banget nih. Tadi aku shuffle ini, ketemu mirror, ketemu lagi mirror ya. Jadi segala energi yang error meronta-ronta, akhirnya ya kembalilah kepada konsep mirror itu sendiri ya. Kayak ya kamu bisa menjadi mirror bagi seseorang ini, atau dengan siapa gitu ya. Mungkin ada yang tentang twin flame gitu ya, memang pada dasarnya sama-sama mirror gitu, tapi ada juga yang memang energimu itu mampu menjadi mirror bagi orang-orang di sekitarmu. Contoh dengan teman, dengan keluarga. Misal ya, kamu pengen apa gitu, kamu tinggal katakan dalam hati, kamu manifestasikan atau kamu doakan juga bisa ya. Misal gini, kan mirror itu objek dan bayangan tuh. Nah, kamu objeknya. Dan bayangan itu anggaplah dia. Nah, bayangan itu kan akan mengikuti objek terus kan, say. So, ya kamu katakan aja dalam hati kamu inginkan apa. Misal, aku pengen loh Suneo ini tuh sadar bahwasanya ya dia tuh harus koreksi dirinya, dia harus memperbaiki dirinya. Atau aku pengen Barbara ini ngelakuin sesuatu, katakan aja gitu. Nah energi kamu tuh akan diikuti oleh si bayangan kamu ya, orang yang kamu fokuskan. Jadi dia di sana pasti bisa ngerasain kontak batin gitu, kayak oh aku ngerasa aja gak enakan sama kamu, sepertinya kamu pengen aku berubah kan menjadi lebih baik. Atau ya kayaknya kamu pengen ya aku tuh introspeksi diri, kayaknya kamu pengen aku minta maaf. Nah itu nyampe loh, say. Jadi manifestasimu diterima gitu, hasil manifestasi itu ya kamu dapatkan, cie. Dan ini ada intens ya, ada tentang hal yang intens atau apa gitu ya, seseorang kah, bisa sesuatu akan intens sama kamu. Bisa kayak kamu dapat perlakuan yang intens dari seseorang, bisa dari dia, dari siapapun itu. Mungkin ada nantinya yang intens baik sama kamu, mungkin nanti ada yang intens komunikasi atau intens bertemu sama kamu ya. Ya intens saja bucin ke kamu. Ada yang mau intens menjadi budak cintanya kamu ya, beberapa gitu. And then di sini ada guide ya. Kamu selalu dijaga, didampingi ya, bisa malaikat menjagamu selalu, bisa semesta selalu menjagamu, leluhurmu bahkan menjaga kamu ya. Jadi orang tuh orang-orang nggak bisa macam-macam lagi sih sama kamu, karena ada yang ngejaga kamu gitu. Kamu akan ngerasain alarm nih, kalau orangnya nggak benar pasti gue tahu nih kalau orangnya ada yang nggak beres pasti gue tahu. Nah kamu udah punya alarm itu karena kamu ada yang ngejagain gitu ya, kamu dilindungi. Leluhur, malaikat itu kan kayak menjaga gitu, jangan sampai kamu disakiti lagi ya. Kamu juga akan dituntun ke orang-orang yang sefrekuensi. Kemudian nih ada energi tentang bersih gitu ya. Kehidupan kamu bersih gitu, kamu layak mendapatkan hidup yang positif, yang bersih dari orang-orang yang toksik gitu ya. Ya mungkin beberapa kalian akhirnya sanggup ya menseleksi, ini orang gak layak lah di hidup gue,
Atau ya bisa aja seseorang pada akhirnya dia bisa ngerilis atau melepas energi toksiknya, kemudian dia menjadi bersih ya, dan layaklah frekuensinya sama kamu. Kalau udah sefrekuensi sama kamu, sama-sama bersih, atau sama-sama kita udah positif ya, bisa kan didekatkan. Seperti itu energi spiritual ya. Atau apa gitu ya, aku rasa ada yang bersih, atau ada semacam hidup yang lebih baik gitu ya. Mungkin rezekimu, kerjaanmu mudah-mudahan lebih baik. Dan di sini ada regret, ada yang menyesal ya. Pada akhirnya kamu akan menerima atau kamu akan mendapatkan seseorang yang ya ternyata dia bisa menyesali perbuatannya, ternyata dia bisa menyesali tingkah lakunya sama kamu ya, dan kamu akan mendapati ya ternyata dia bisa kehilangan kamu gitu. Atau kamu akan menemukan sesuatu gitu ya secara tidak sengaja, bisa dia datang ke mimpimu dan kamu akan melihat energinya seperti orang yang menyesal gitu. Bisa aja beberapa kalian ya kamu akan bermimpi suatu saat dia tuh kayak ya merasa bersalah banget gitu di mimpi kamu, merasa menyesal. Atau secara tidak sengaja tiba-tiba kamu bisa melihat sosial medianya dia, dan dia kayak orang yang memang tidak baik-baik saja. Jadi kamu bisa lihat postingannya, mungkin suatu saat nanti kamu dapati postingan dia yang galau, kehilangan kamu, menyesal sama kamu gitu. Dan bisa juga kamu lihat foto terbarunya suatu saat ya dia seperti orang yang ya menyesal gitu ya, udah sia-siakan kamu. Nah akhirnya ada yang bicara ada yang speak up. Kan aku bilang kamu tuh bisa loh menjadi mirror bagi dia atau siapapun. Jadi cobalah untuk speak up, cobalah untuk bicara. Akhirnya kamu akan bisa bicara dan omongan kamu tuh didengar orang, termasuk didengar si Rudolfo itu ya. Omongan kamu tuh akan didengar si siapa tuh, Yolanda itu. Nah, so ya ini bisa bicara di sosial media. Kamu bisa bikin status, kamu bisa mungkin posting kata-kata ya. Ya kamu kalau pengen ungkapkan sesuatu di sosial media ya ungkapkan. Mungkin kamu pengen bilang sama si Suneo itu gini. Nah kamu bisa posting. Kalau kamu pengen ungkapkan sesuatu sama si Barbara itu ya ya ungkapkan aja di sosial media. Kalau kamu rasa udah sulit nih komunikasi ya kan bisa bikin kali di sosial media, di posting, dibikin status atau story. Karena kalau kamu kasih celah buat dia melihat itu, dia akan melihat gitu ya. Dan di sini ada yang tersindir mungkin dan bisa ke-trigger, bisa akhirnya nanti ngerasa bahwasanya inilah maunya kamu, inilah keinginannya kamu, inilah maksud kamu selama ini. Ya aku rasa ada gunanya sih kamu sekali-sekali posting gitu di sosial media. Atau ya itu akan kamu dapatkan sih hasilnya. Mungkin dengan begitu seseorang ini bisa segera bergerak ke kamu, atau ya ada gitu yang akan segera datang ke kamu. Cie. Dan ini ada komitmen, ada orang yang bisa aja akhirnya komit sama kamu. Dia rasa kamu pantas untuk diseriusin, pantas untuk diprioritasin gitu ya. Kemudian unconditional love ya, cinta tanpa syarat. Kalau situasinya rumit, sulit ya, ada sesuatu yang kayak kita rasa sulit gitu ya untuk kita tempuh, ya akhirnya kamu akan dicintai tanpa syarat. Sebenarnya kamu bisa saja melihat dia itu cuek, pasif, dia terlihat egois, dingin gitu ya. Tapi ya mungkin karena keadaan dia seperti itu atau demi kebaikan. Tapi sebenarnya ya dia mencintai kamu tanpa syarat. Karena tidak bersama kamu pun ternyata dia masih cinta sama kamu. Ya sesayang itu dia sama kamu. Ini sweet sih sebenarnya. Karena dingin-dingin gitu ternyata kayak Hello Kitty ya. Dan kamu bersinar ya, shining. Beberapa kalian bersinar, kamu bersinar di hati seseorang ya. Apalagi kalau kamu bisa menjadi cahaya di kehidupan gelapnya dia, atau kamu akhirnya bisa memberikan titik terang bagi kehidupan seseorang. Ini kalian ya kamu akan dianggap gitu, dihargai orang ya. Atau kamu semakin populer ke depannya gitu. Ya cek aja mungkin beberapa waktu ke depan follower kamu nambah, yang pengen berteman sama kamu di sosmed nambah, atau yang nyariin kamu tuh ya banyak gitu ya. Mungkin ada yang rindu sama kamu. Terus dia ngelihat
ada cahaya nih ya dalam dirimu, jadi ya kayak kamu dicari gitu. Terus kamu orangnya nggak mau lagi membandingkan hidupmu sama orang lain, kamu jadi diri sendiri. Malah di sini orang yang cemburu, yang jealous sama kamu. Ada orang yang kayak takut kehilangan kamu, tapi ada juga yang iri, dengki sama kamu. Ya kamu udah bisa mengatasinya ya. Kalau hal-hal seperti itu, cuekin aja. And then the last, ini ada imagination ya, imajinasi. Beberapa kalian nih punya koneksi kayak apa ya, koneksi yang bisa dibilang kalau tindakannya sedikit, apalagi tindakannya nggak ada, jadi kan hubungan ini kayak ilusi gitu loh, kayak imajinasi, halusinasi. Tapi sebenarnya mungkin ada yang seperti itu karena keadaan atau ya tantangan, rintangan, atau memang seperti itu dulu lah yang bisa dilakukan sebagai partner jiwa. Cuma ya terkadang imagination itu bisa menjadi manifestasi energi ya. Contoh, kalau kamu sama dia sama-sama saling memikirkan, sama-sama kita punya halusinasi ya, pengennya kita nanti begini begitu, dan kalau itu frekuensi kita sama, kita kan bisa ketemu di titik yang sama gitu. Jadi ya manusia itu kan punya energi. Kalau ternyata energi kita tuh benar-benar seimbang ya, ternyata sama-sama memikirkan ya, itu energi akan ketemu. Kayak misalnya tiba-tiba aja nanti ada komunikasi, ada pertemuan gitu. Ya mungkin terlihat imajinasi itu seperti nggak ada faedahnya, tapi ya itu ada kok. Oke? Dan itu kalau memang semesta merestui ya, kalau memang semesta merasa cinta kalian begitu kuat ya, dalam diam, tanpa syarat, tapi masih tetap cinta, ya ini kayaknya bisa nih dipersatukan gitu. Oke, aku lanjut ya. Ini ada Virgo ya, Taurus, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Wah, Magician ya. Two of Pentacle. Aku rasa di sini strong ada Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Three of Wands. Wah, di sini air sign ya, Libra, Gemini, Aquarius. Jadi kita lihat yang strong, wah ada Cancer ya, Leo, Pisces, Scorpio, Aquarius. Itu strong ya. Lalu ada Taurus, Virgo juga strong, dan Sagittarius ya. Oke, bisa energi aja. Jadi nggak usah pusing soal zodiak ya. Selama ini ada pesan buat kamu, ya ini buat kamu juga. Ini buat kamu dapat juga ya. Nah, di sini yang akan kamu dapat, kamu kayaknya akan ditemui seseorang ya. Jadi seseorang itu akan menemui kamu, akan menghampiri kamu, bisa menghampirimu di sosial media, kayak kirim pesan, atau langsung nelpon kamu, atau memang ya dia akan temui kamu langsung. Itu ada di sini pertemuan yang akan terjadi ya. Ini bisa pertemuan kamu dengan dia itu, bisa pertemuan kamu soal kerjaan, dengan teman atau dengan keluarga pun ada. Dan di sini ada energi lagi ya. Sebenarnya semakin spiritual kamu, atau semakin kamu menjadi diri sendiri, menyayangi diri sendiri, ya ternyata secara tidak sadar ya makin banyak yang kehilangan kamu, makin banyak sebenarnya yang kayak merasa rindu sama kamu. Karena aku ngelihat di sini kamu kalau dalam proses perjalanan spiritual kan bisa aja kamu pasif gitu ya. Ternyata ya ada yang rasa kangen, rindu. Apalagi kalau sosial media kamu sepi gitu ya. Ada yang kecarian, ngeliat-liat kok sosmed kamu ini kayak nggak gimana gitu ya. Kamu nggak membuka diri, nggak terlalu terbuka gitu. Ya ada yang rindu. Bahkan di sini jadinya ada yang merasa bersalah. Atau ya kamu tuh kenapa gitu, kamu marah ya sama aku, kamu ngambek ya. Jadi aku rasa gitu, ada yang pengen nanya kabar, atau nanti pada akhirnya dia nggak tahan gitu sih, pengen kirim pesan kayak kamu baik-baik aja nggak ya sekarang gitu. Cie. Dan di sini apapun yang kamu manifest akan terwujud ya. Jadi ini bisa tentang apapun loh.
kayak energi kamu tuh bagus banget. Kamu pengen dalam kerjaan, dalam keuangan, pengennya itu stabil ya. Sebenarnya kamu fokus aja ke situ, ya kamu akan dapatkan. Asal kamu fokus ya. Coba tahan dulu diri kamu dari energi toksik, dari godaan. Kayak kamu rasa, aku tuh buang-buang energi banget, galau-galau tentang dia gitu. Ya, itu coba godaan itu kamu singkirkan dulu. Karena kalau kamu fokus terhadap sesuatu, ini kamu akan mendapatkan keberhasilan hidup ya. Oke, sekarang nah kita lihat ada pesan semesta untukmu. Di sini dikatakan semesta berpihak padamu. Cie. Jadi dikatakan semesta berpihak sama kamu. Nggak perlu khawatir ya. Mungkin karena kamu orang baik, jadi ya semesta melihat kok kebaikanmu, kasih sayangmu. Jadi ya universe, alam semesta berpihak ke kamu, dan mungkin ada keberuntungan, mungkin ada hal-hal yang menjadi keberkahan di dalam hidup kamu. Ini bisa juga tentang keadilan ya, tentang tabur tuai, tentang karma. Ya kamu akan segera mendapat karma baik kalau kamu orang baik, dan ya orang buruk dapat karma buruk ya. Dan energi kamu tuh sebenarnya dalam hal apapun bisa meronta-ronta ya. Contoh kayak aku bilang nih, kamu pengen ngerjain apa, coba semangat gitu ya, fokus di situ. Itu energi kamu tuh bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan loh gitu. Kamu pengen menarik rezeki, kamu pengen menjadi magnet uang ya, ya uang akan kejar-kejar kamu. Gitu. Kemudian ya soal pekerjaan, bisnis, pertemanan, keluarga, atau percintaan juga gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya kalau pengen seseorang ya, kamu jujur aja sama dirimu sendiri. Kamu bisa katakan itu di dalam hatimu dengan doa-doamu, manifestasimu. Ya kamu berpikir positif aja. Aku yakin kok dia tuh bisa aja menjadi milik aku. Aku yakin kok aku lumayan baik, dan doa aku yakin dikabulkan sama Yang Maha Kuasa. Ya itu akan terjadi gitu. Jadi energi kamu tuh bagus, aku rasa. Itu apapun yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan ya. Dan kamu di sini terlihat semakin seksi ya, semakin menarik. Ini bisa terjadi suatu saat kamu semakin cantik, semakin ganteng di mata seseorang ketika kamu telah menjadi dirimu sendiri. Jadi kalau kamu jadi diri sendiri ya orang akan mencintai kamu apa adanya ya. Dan orang akan melihat ya kamu tuh cakep sebenarnya. Apalagi kalau ini ya, kalau aku rasakan, jika ada seseorang yang kehilangan kamu, dia menanti-nanti bisa melihat wajah kamu. Contoh ya, pengennya kamu bikin foto di sosial media. Kalau kamu sering bikin foto di sosial media, dia tuh pasti seneng banget gitu. Mau kamu nggak berdandan, mau kamu fotonya apa adanya doang, nggak punya penampilan yang gimana, ya tetap aja kayak, aduh, kayak pengen banget gitu lihat foto kamu yang terbaru. Ya, apapun kondisi kamu ya, pokoknya pengen lihat wajahmu gitu. Ya, mungkin secinta itu dia. Atau ya mungkin dia punya rasa bersalah yang besar, jadi kayak pengen lihat kamu, menatap kamu. Ya semoga suatu saat bisa ngobrol langsung, bisa minta maaf secara langsung, itu ada ya. Dan berdoalah untuk semua apa yang kamu inginkan, tapi yang terpenting adalah doakan apa yang menjadi kebaikan semuanya ya. Misal kamu pengen ini, pengen itu, tapi tetap utamakan ya kebaikan bersama aja lah, gimana baiknya aja menurut Yang Maha Kuasa gitu. Karena kalau kamu mengutamakan semuanya bahagia, ya kamu pun akan bahagia ya. Terkadang kita tuh juga nggak boleh egois. Atau ini bisa vice versa, ada seseorang yang mendoakan yang terbaik untuk kamu. Jadi mungkin dia nggak bisa terlalu balas budi sama kamu, mungkin dia nggak bisa terlalu ngomong langsung soal ya pengennya dimaafin gitu ya. Ya mungkin nggak kesampaian minta maaf, tapi dia mendoakan kamu kok. Dia kayak mendoakan ya semoga kamu tuh bahagia, kamu tuh layak loh bahagia. Jadi ya semakin banyak yang doain kamu kan ini nyata gitu ya, banyak hal-hal baik di hidup kamu gitu.
Dan di sini kamu bisa menghilangkan rasa trauma, sakit hati terhadap orang. Kamu udah bisa membuang rasa sakit hatimu sama siapa gitu ya. Atau seseorang itu yang tadinya playing victim, atau dia punya kesakitan, kekecewaan di hidup dia nggak akan mengorbankan kamu lagi. Maksudnya kayak misal dia tuh punya masalah internal dalam dirinya, nah dia nggak akan lampiaskan emosinya, dia nggak akan lampiaskan egonya ke kamu lagi. Jadi dia lebih kayak, ya kamu tuh harusnya diperlakukan dengan baik, harusnya aku nggak emosi sama kamu karena aku punya banyak masalah ini itu, nah gitu. Dan ya banyaklah yang mendukung supaya kamu bahagia, supaya kamu punya impian-impian yang terwujud gitu. Oke. Selanjutnya, nah, aku kasih huruf ya. Habis itu ada angka sih. Huruf bisa berkaitan dia atau kamu. Mungkin huruf ini ada di nama siapa, bisa nama dia, nama kamu, ya. Mengandung huruf ini atau apa ya? Ini ada X ya. X ini bisa orangnya sudah berlalu. Gitu. Lalu ada S. Oke. Ada R. Ada F. Ada W, O, I, K, E, J, Q, ada L, T, ada D, ada Y, ada C, ada P, ada G. Oke. Lalu di sini ada angka ya. Ini angka ini bisa apa aja sih? Kayak ini nih. Kayak angka 1, bisa tanggal 1, bisa bulan 1. Mungkin ya akan kamu dapatkan, atau seseorang berkaitan dengan bulan 1, Januari ya. Capricorn itu ada. Aquarius juga ada kalau ini bulan lahir ya. Atau ini ada cinta pertama. Atau pengen dijadikan satu-satunya, atau apa ya, anak pertama kah atau apa. Oke. Ada angka 18, terus ada angka 4, ini kalau bulan ya. Aries, Taurus gitu. Bisa anak keempat, 4 bersaudara, atau nanti bulan 4 kamu dapatkan ini ya, kebahagiaan tentang percintaan kah, tentang keuangan, kerjaan, tentang pertemanan ataupun keluarga ya. Ada angka 9, mungkin tentang September juga. Kalau bulan lahir itu Virgo sama Libra, atau ada yang terjadi di bulan 6 bisa kamu dapatkan. Atau ini ada tentang tanggal 6 ya. Kalau ini bulan lahir Juni itu kan Gemini, Cancer ya. Terus ada 5, bisa tanggal, bulan, 5 bersaudara, anak kelima atau apa. Atau kalau ini bulan lahir Mei ya, Taurus, Gemini. Lalu ada angka 2, bisa anak kedua. Bisa dijadikan yang kedua, atau cinta dua hati ya. Atau nanti ada 2 pilihan buat kamu. Atau kamu pengennya 1, ternyata dikasih 2. Wah. Lalu tanggal 2 bisa, 2 bersaudara bisa. And then ya bulan 2 juga bisa ya. Ada sesuatu yang terjadi. Kalau Februari ya Aquarius sama Pisces ya. Ada angka 7 ya, bisa bulan, bisa tanggal, atau apapun ya. Kalau bulan 7 itu Juli ya, Cancer, Leo. Ini ada angka 19, ada angka 8. Kalau ini bulan ya Leo lagi ya. Ada juga Virgo. Atau bulan 8 nanti terjadi sesuatu yang kamu dapatkan. Oke, sampai sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok ya, mungkin bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.